Jadi gini bro, sekarang dunia itu sudah dipenuhi oleh kata-kata dan percakapan yang gak ada habisnya. Nah, secara bersamaan muncul satu fenomena menarik yang seringkali tidak disadari oleh para pria, yaitu fenomena ketertarikan wanita terhadap pria yang cenderung pendiam daripada pria yang banyak bicara. Kita hidup di zaman di mana komunikasi dianggap segalanya. Buku-buku tentang cara bicara, cara PDKT, dan cara menggombal kepada wanita dijual di mana-mana. Banyak pria berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus bisa berbicara dengan lancar, jenaka, dan mempesona. Tapi kenyataannya, banyak wanita justru merasa lebih tertarik dan nyaman dengan pria yang tenang dan gak banyak bicara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena pria pendiam lebih misterius? Anjay, misterius. Atau apakah itu soal dominasi? Nah, kali ini kita bakalan bedah semuanya secara mendalam berdasarkan teori psikologi, perilaku, dan teori neuroscience. Sebelum itu, kita terlebih dahulu perlu memiliki rumusan masalah. Seperti yang pertama, apa yang membuat wanita tertarik secara psikologis dan neurologis terhadap pria pendiam? Kedua, apakah pria yang banyak bicara cenderung memunculkan sinyal tertentu yang mengurangi ketertarikan? Yang ketiga, bagaimana peran sistem otak wanita dalam merespon keheningan dan merespon keramaian dari seorang pria? Yang keempat, apakah pria pendiam lebih mencerminkan dominasi yang tidak agresif? Dan yang paling penting, bagaimana pria bersikap dan mengembangkan versi terbaik dari dirinya tanpa berpura-pura menjadi pendiam, tapi tetap menarik secara otentik. Nah, melalui pembahasan ilmiah dalam video ini, kita akan coba membongkar sebuah stigma yang mengatakan bahwa menjadi pria pendiam bukanlah sebuah kelemahan. Karena di balik diam bisa tersembunyi kekuatan yang membuat wanita tertarik. Oke, langsung aja bro. Yang pertama, evolusi psikologis wanita dan preferensi terhadap dominasi tenang. Secara biologis dan evolusioner, wanita itu sudah dirancang untuk memilih pasangan yang memiliki nilai kelangsungan hidup dan nilai genetik yang lebih baik. Dalam konteks ini, pria yang memiliki calm dominance atau tenang tapi mendominasi seringkali lebih menarik daripada pria yang cerewet dan terlalu ekspresif. Kenapa? Karena dominasi tenang adalah tipe maskulinitas yang tidak banyak bicara, tidak menunjukkan agresi verbal, tapi justru memancarkan ketenangan dan self-control yang kuat. Hal ini juga disebabkan karena wanita secara naluriah membaca hal ini sebagai tanda bahwa pria tersebut percaya diri tanpa harus membuktikan apapun, stabil secara emosional, dan lebih protektif atau mampu mengendalikan situasi dalam krisis. Menurut teori David M. Bush, ahli psikologi evolusioner dari University of Texas, mengatakan wanita dalam proses seleksi pasangan seringkali menghindari pria yang terlalu butuh validasi di muka umum. Kenapa? Karena hal itu secara naluriah dianggap oleh wanita sebagai hal yang kurang menarik. Sebaliknya, pria yang tidak banyak berbicara tapi tetap menunjukkan dirinya secara elegan bakal dianggap lebih kuat secara evolusioner. Jadi, kamu nggak perlu tuh koar-koar tentang siapa kamu sebenarnya. Beberapa ahli juga mengatakan pendapatnya tentang hal ini, seperti David Bush dalam bukunya yang berjudul The Evolution of Desire, mengatakan bahwa wanita akan berevolusi untuk memilih pria yang menunjukkan sinyal kekuatan yang stabil, bukan sekedar kekuatan yang berisik. Kemudian, Jordan Peterson dalam bukunya yang berjudul 12 Rules of Life mengatakan bahwa dalam bab tentang mendominasi dan hierarki sosial, pria yang tenang cenderung lebih berpengaruh daripada pria yang terlalu vokal karena dianggap lebih bisa diandalkan. Dan terakhir, Robert Sapolsky melalui tulisannya yang berjudul Behave mengatakan bahwa penelitian neurobiologis menunjukkan bahwa pria dengan ketenangan yang tinggi cenderung memimpin kelompok dengan efisiensi dan disukai oleh lawan jenis. Berdasarkan perspektif neuroscience, dinyatakan kalau otak wanita itu dapat membaca keheningan sebagai sinyal yang kuat. Kok bisa sih? Ya bisa lah bro.
Jadi gini, menurut neuroscience, saat wanita berinteraksi dengan pria yang terlalu banyak bicara, terutama dalam konteks menggoda atau menunjukkan status, bagian otak, amigdala, mereka seringkali menangkapnya sebagai sinyal terlalu ingin menarik perhatian, sehingga hal ini bisa diterima oleh diri wanita sebagai sinyal yang berbahaya. Tapi sebaliknya bro, pria yang diam tapi menunjukkan kontak mata, bahasa tubuh yang kuat, dan respon yang tenang, justru dapat mengaktifkan sebuah sistem yang bernama reward limbic dalam diri wanita yang dapat memberikan sinyal rasa aman. Karena itu diasosiasikan dengan perlindungan dan kekuatan gitu. Nah, buat kalian yang bingung harus gimana, kalian tuh cukup belajar untuk yang pertama, melatih ketenangan dalam interaksi. Karena tidak semua momen harus diisi dengan kata-kata. Sikap diam kamu yang tepat waktu bisa jauh lebih menarik daripada bicara yang kosong. Yang kedua, kuasai bahasa tubuh. Tubuhmu berbicara lebih keras daripada mulutmu. Berdirilah tegak, nggak perlu malu. Tatapan mata harus kuat dan bersikaplah sewajarnya. Yang ketiga, jangan cari validasi lewat kata-kata. Hindari berusaha terlihat lucu atau pintar hanya untuk membuat wanita terkesan. Itu justru memicu kesan lemah. Please bro, cara ini tuh udah basi. Jangan ya. Yang keempat, bangun inner strength. Apa itu inner strength? Inner strength adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan penuh keyakinan terhadap diri sendiri. Materi selanjutnya, yang kedua, efek psikologis keheningan dari pria pendiam. Gini bro, salah satu kekuatan terbesar dari pria pendiam adalah aura misterius yang mereka pancarkan. Kalau keheningan yang kamu punya hadir dengan tepat, bakal dapat menciptakan rasa ingin tahu yang dalam. Nah, dalam ilmu psikologi, hal ini disebut sebagai the curiosity gap, yang artinya ketidaktahuan yang mendorong seseorang untuk mencari tahu lebih jauh. Ketika kamu sebagai seorang pria tidak langsung membuka semua sisi dirimu, wanita secara naluriah akan merasa terdorong untuk mencari tahu tentang kamu. Biasanya wanita melakukan ini dengan imajinasi terlebih dahulu. Dia bakalan meraba-raba tentang siapa kamu sebenarnya melalui imajinasinya. Makanya, hal ini itu dapat membuat pria pendiam terlihat lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih menantang. Karena itulah dalam ilmu psikologi perilaku, tantangan adalah elemen yang penting dalam ketertarikan. Nah, sebaliknya, pria yang terlalu banyak bicara seringkali justru menghapus rasa penasaran karena semua sudah terungkap. Mereka tidak menyisakan ruang untuk eksplorasi bagi si wanita, dan ini membuat wanita cepat merasa bosan. Beberapa ahli juga mengatakan pendapatnya tentang hal ini, seperti Daniel Kahneman dalam karyanya yang berjudul Thinking Fast and Slow mengatakan bahwa dalam proses kognitif, informasi yang belum lengkap justru memicu aktivitas mental yang lebih tinggi, termasuk rasa penasaran, ketertarikan, dan fokus. Kemudian, Robert Greene melalui karyanya The Art of Seduction mengatakan bahwa salah satu strategi daya tarik paling kuat adalah menjadi sosok yang tidak mudah ditebak. Keheningan yang elegan menciptakan jarak psikologis yang membuat orang lain terus berpikir tentang kita. Dan yang terakhir, Helen Fisher dalam karyanya berjudul Why We Love mengatakan bahwa otak manusia, terutama wanita, cenderung lebih terikat secara emosional pada individu yang tidak bisa mereka baca sepenuhnya. Berdasarkan perspektif neuroscience, dinyatakan kalau saat wanita berhadapan dengan pria yang pendiam, area prefrontal cortex atau tempat otak menyusun narasi dan interpretasi sosial akan bekerja lebih aktif. Dengan begitu, hal ini dapat membuat wanita terus menafsirkan, mengingat, dan memikirkan pria tersebut karena tidak semua informasi terjadi secara eksplisit. Selain itu, neurotransmitter dopamin juga akan meningkat dalam kondisi ketidakpastian dan imajinasi. Nah, itulah sebabnya kenapa wanita bisa merasa ketagihan memikirkan pria pendiam yang misterius. Gokil kan bro? Yang dapat kamu lakukan adalah yang
Yang pertama, berhenti membocorkan seluruh dirimu terlalu cepat. Bukan berarti kamu harus pura-pura, tapi jangan merasa wajib menceritakan seluruh kisah hidupmu di awal ketemu. Baru ketemu, gak usah banyak fafifu, kalem, pokoknya kalem aja, oke? Yang kedua, gunakan keheningan sebagai senjata. Diamlah saat orang lain sedang bereaksi adalah sebuah dominasi psikologis yang halus namun kuat. Yang ketiga, biarkan wanita bertanya terlebih dahulu. Pria pendiam yang tenang memberi ruang pada wanita untuk membuka percakapan, membuat mereka merasa lebih terlibat. Yang keempat, fokus pada ekspresi nonverbal. Tatapan, gestur, dan senyum kecil bisa lebih menggoda daripada paragraf panjang kata-kata. Yang ketiga, koneksi emosional lebih dalam melalui percakapan yang lebih bermakna. Berbeda dari apa yang sering diasumsikan oleh pria, wanita tidak mencari kuantitas dalam percakapan, melainkan kualitas. Banyak pria berpikir bahwa untuk membangun koneksi dengan wanita, pria harus terus-menerus mengisi ruang dengan cerita dan obrolan ringan. Tapi secara psikologis, kedekatan emosional yang mendalam terbentuk dari percakapan yang tenang, jujur, dan bermakna. Pria pendiam seringkali unggul dalam hal ini karena mereka cenderung berbicara hanya ketika ada hal yang penting untuk disampaikan. Ini memberi bobot pada setiap kalimat yang menciptakan kesan bahwa mereka tulus dan tidak sedang menjual diri. Karena wanita bisa merasakan ini, mereka bisa membedakan pria yang bicara untuk mengesankan daripada pria yang bicara hanya karena benar-benar ingin terhubung satu sama lain. Beberapa ahli juga mengatakan pendapatnya tentang hal ini, seperti Brent Brown dalam karyanya yang berjudul Daring Greatly mengatakan bahwa koneksi emosional dibangun melalui keberanian untuk hadir secara otentik, bukan lewat pencitraan verbal. Kemudian Carl Rogers dalam karyanya yang berjudul On Becoming a Person mengatakan bahwa hubungan yang sehat muncul saat dua individu bisa saling mendengarkan secara aktif, bukan hanya saling menyela dengan cerita masing-masing. Dan yang terakhir, Susan Cain dalam karyanya yang berjudul Quiet, The Power of Introvert mengatakan bahwa individu pendiam lebih cenderung membangun hubungan yang dalam karena mereka mendengarkan lebih banyak dan tidak merasa perlu mendominasi percakapan. Nah, menurut neuroscience, hal ini dibuktikan dengan sebuah percakapan yang terasa tulus dan mendalam akan melepaskan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon kedekatan. Wanita sangat responsif terhadap oksitosin ini. Percakapan yang tenang, jujur, dan menyentuh sisi emosional mereka akan memicu ikatan psikologis yang kuat. Namun sebaliknya, percakapan yang terlalu banyak basa-basi, gombal, atau oversharing bisa memicu kelelahan mental. Otak wanita akan mengaktifkan mekanisme filter sosial dan koneksi emosional malah gagal terbentuk. Apa yang harus kamu lakukan sebagai cowok? Yang pertama, dan seterusnya, latih dirimu sebagai pendengar yang baik. Daripada sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan selanjutnya, latihlah untuk hadir 100% mendengarkan. Karena itu akan sangat terasa oleh wanita. Dia mau ngomong apa aja, dengerin bro. Kamu gak perlu buat dia terkesima dengan pengalamanmu. Cukup dengerin aja ceritanya. Yang kedua, fokus pada kejujuran, bukan performa. Beranilah jujur ketika kamu tidak tahu sesuatu atau merasa tidak nyaman. Karena itu lebih terkesan daripada kepura-puraan. Nih, penting banget buat kamu yang suka sok tahu depan cewek. Mending kalau nggak ngerti itu bilang aja nggak ngerti. Nggak perlu fafifu cok gatel. Yang ketiga, bicara dengan jeda dan niat. Gunakan jeda untuk memberi ruang buat dia supaya memahami maksudmu. Bukan karena gugup, tapi karena kamu mempertimbangkan makna ucapanmu. Kalem aja bro, nggak usah gugup, slow pokoknya. Yang keempat, gunakan pertanyaan bermakna. Tanyakan hal-hal yang menyentuh pemikiran dan nilai wanita, bukan sekedar kamu suka film apa. Nah, ini kamu tuh ya mbok kasih pertanyaan yang bermutu. Jangan dikit-dikit kimi ide bikin belim. Yuk coba dikembangkan. Seperti kamu tahu nggak, di alun-alun ada tempat makan yang baru. Aku mau coba makan di sana. Makan bareng di sana yuk. Materi selanjutnya, yang keempat, pria pendiam lebih cenderung memancarkan self-control dan rasa percaya diri. Salah satu aspek yang paling menarik dari pria pendiam adalah mereka memancarkan kesan self-control dan kepercayaan diri. Berbeda dengan pria yang merasa perlu terus berbicara untuk menarik perhatian, pria pendiam secara implisit menunjukkan bahwa mereka tidak butuh validasi dari luar. Dan ini secara psikologis adalah sinyal kekuatan batin yang luar biasa. Dalam ilmu psikologis perilaku,
Seseorang yang mampu menunda untuk berbicara adalah individu dengan kemampuan kontrol diri yang tinggi, dan wanita sangat tertarik pada pria yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri. Pria yang pendiam juga dianggap memiliki kapasitas pengendalian emosi yang penting dalam hubungan jangka panjang. Mereka tidak mudah terpancing, tidak terlalu dramatis, dan tidak membiarkan emosi mereka tumpah dalam bentuk kata-kata yang tidak perlu. Beberapa ahli juga mengatakan pendapatnya tentang hal ini, seperti Walter Mischel melalui karyanya The Marshmallow Test mengatakan bahwa studi terkenal tentang delay of gratification menunjukkan bahwa individu dengan self-control tinggi memiliki pencapaian lebih besar dan hubungan yang lebih sehat. Kemudian, Amy Cuddy melalui karyanya Presence mengatakan bahwa pria yang diam namun tenang dan mantap menunjukkan presence yang kuat, yaitu pria yang tidak tergantung pada performa verbal atau banyak bacot. Dan yang terakhir, menurut Jordan Peterson dalam karyanya Maps of Meaning mengatakan bahwa pria yang memiliki nilai dan struktur kepribadian stabil tidak memerlukan banyak kata untuk menunjukkan siapa dirinya karena karakternya yang berbicara. Nah, menurut ilmu neuroscience, hal ini dijelaskan bahwa prefrontal cortex yang mengatur fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan perencanaan lebih aktif pada individu dengan kecenderungan yang tenang dan penuh perhitungan dalam bertindak. Ketika wanita melihat pria seperti ini, sistem limbiknya yang berfungsi untuk mengatur emosi akan menafsirkan bahwa keheningan tersebut sebagai bentuk dominasi yang tidak mengancam. Materi selanjutnya, yang kelima, wanita merasa lebih aman secara emosional dengan pria yang tenang. Salah satu kebutuhan dasar wanita dalam membangun hubungan adalah rasa aman secara emosional. Ini bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi tentang kestabilan psikologis, yaitu sebuah tempat di mana mereka bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi, ditinggalkan, atau diabaikan. Pria pendiam seringkali menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan tenang. Mereka tidak terburu-buru dalam menanggapi emosi wanita dan lebih cenderung mendengarkan daripada bereaksi. Nah, inilah hal yang bikin kualitas pria jadi sangat dihargai oleh wanita, terutama dalam konteks hubungan jangka panjang. Tapi sebaliknya, pria yang terlalu banyak bicara cenderung menciptakan ketidakpastian. Mereka lebih mudah menyela sehingga dapat merusak kebutuhan emosional wanita. Beberapa ahli juga mengatakan pendapatnya tentang hal ini, seperti John Gottman dalam karyanya berjudul The Seven Principles of Making Marriage Work mengatakan pasangan yang memiliki kestabilan emosi cenderung bertahan lebih lama dan membangun ikatan yang lebih kuat. Kemudian Harville Hendrix dalam karya ilmiahnya yang berjudul Getting the Love You Want mengatakan wanita lebih tertarik pada pria yang bisa menjadi wadah aman emosional bagi mereka, dan ini dicapai lewat ketenangan dan kehadiran, bukan banyaknya kata-kata. Dan yang terakhir, Susan David melalui tulisannya yang berjudul Emotional Agility mengatakan bahwa kepekaan terhadap emosi dan respon tidak reaktif adalah kunci hubungan sehat dan berumur panjang. Nah, pada poin ini, menurut neuroscience, saat wanita merasa aman secara emosional, otak mereka melepaskan oksitosin dan serotonin. Oksitosin dan serotonin adalah dua senyawa kimia yang memperkuat ikatan dan kebahagiaan pada manusia. Pria yang tenang dan mendengarkan dalam bicara akan memicu sistem saraf parasimpatik wanita untuk lebih rileks, sehingga memicu ikatan emosional yang lebih kuat. Sementara itu, pria yang terlalu vokal, reaktif, atau sering mendominasi justru akan mengaktifkan sistem saraf simpatik wanita dan membuat mereka berada dalam kondisi waspada, stres, dan cenderung menjadi gak nyaman. Gitu bro. Nah, yang harus kamu lakuin sebagai pria adalah 1. Jadilah tempat berlabuh. Maksudnya, wanita itu nggak butuh pria yang selalu punya jawaban atau solusi. Kadang mereka tuh hanya butuh pria yang bisa menjadi tempat yang tenang, supaya mereka bisa melepaskan perasaan mereka. Yang kedua, perkuat empati lewat keheningan. Jadi, kadangkala respon terbaik itu bukanlah nasihat, tapi cukup dengan perhatian. Dan yang terakhir, jangan buru-buru menilai. Pria pendiam itu punya keunggulan alami dalam hal ini. Nah, kenapa? Karena kamu bisa gunakan sikap pendiammu untuk menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan kepada orang di sekitarmu. Kesimpulannya adalah, kenapa? Masih aja nanya kenapa? Ya karena pertama,
Otak wanita akan lebih responsif terhadap pria yang menciptakan ketenangan. Kedua, keheningan bakal menciptakan misteri, dan misteri adalah salah satu pintu awal sebuah ketertarikan. Ketiga, percakapan bermakna lebih dihargai daripada obrolan kosong. Keempat, self-control dan kepercayaan diri lebih itu bakal lebih mudah dipancarkan lewat ketenangan daripada kata-kata. Dan yang terakhir, rasa aman itu akan tumbuh lebih kuat dari pria yang stabil dan tidak reaktif. Nah, paham nggak bro? Udahlah ya, capek juga nyelesain banyak-banyak. Sisanya bisa kalian cari sendiri atau pelajari sendiri. Karena saya mau madang dan ngopi dulu. Saya Udin selaku ketua redaksi pamit undur diri. Balik lagi. Jangan lupa subscribe. Adios.